Halo Laguna Banner, berjumpa kembali dengan saya Dep. Di video kali ini saya akan sedikit memberi informasi yang sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Jadi kebetulan di sebelah saya ini ada namanya Pak Mami. Pak Mami ini adalah pengusaha konveksi ya guys. Nanti saya mau sedikit cerita, memberikan insight di sini ada peluang usaha model baru ya, dimana saya mau sedikit bercerita selama 10 tahun pengalaman saya di industri ini, terutama di baju baby sisa ekspor. Saya menemukan sebuah ide baru. Saya sih sebenarnya karena kan selama ini saya sehari-hari berkecimpung di fashion brand. Itu saya dalami dan saya pelajari. Ada sedikit kekhawatiran saya, sedikit keprihatinan saya bahwa selama ini industri fashion ini dinikmati oleh orang luar ya guys. Contohnya misalnya orang-orang rela kenapa harus beli baju yang mahal. Itu jadi pertanyaan di benak saya, kenapa sih orang rela beli baju misalnya dress atau blus harga 500.000, 700.000, padahal sebenarnya kita sendiri orang lokal bisa membuatnya. Dan sebagaimana sebelumnya sering saya jelaskan bahwa brand-brand tersebut sebenarnya mereka itu tidak membuat secara langsung ya guys. Pembuatnya itu justru orang-orang kita, diproduksi di negara kita. Jadi setelah saya pelajari, jadi konsumen memutuskan untuk membeli produk branded itu adalah yang mereka harapkan itu value-nya adalah satu nyaman, biasanya ya, kenyamanannya. Terus kedua awet, kekuatannya. Ya. Jadi mungkin kalau sepintas modelnya sih mirip-mirip. Coba deh perhatiin kalau kita beli produk-produk branded ya, modelnya sih mungkin tidak jauh berbeda dengan model-model produk lainnya. Yang membedakan itu adalah dari sisi kualitas dan kenyamanan cara makainya. Nah di sini saya kebetulan kenal dengan Pak Mami ini cukup lama. Kebetulan beliau adalah pengusaha di bidang konveksi yang biasa memproduksi produk-produk fashion, terutama fashion wanita ya guys. Nah saya selama ini mencurahkan curahan hati saya ke Pak Mami. Jadi itu tadi saya ceritakan, Pak Mami bisa nggak kita buat produk yang acuannya adalah produk branded gitu. Ya itu tadi nggak hanya sekedar kita membuat produk fashion, tapi kita mengacu kepada produk branded tadi. Nah, saya ceritakan sebenarnya secara model itu nggak jauh berbeda, kita bisa buat, tapi kenapa mereka bisa jauh lebih mahal? Nah, sementara pengusaha konveksi kita harga jualnya ya segitu aja gitu. Saya diskusi dengan Pak Mami, Pak Mami merespon saya, pada dasarnya sebenarnya ini bisa buat gitu. Seperti itu ya. Oke, jadi gini Pak Mami ya, kami ini Laguna.com memang market utamanya itu adalah para reseller. Jadi orang-orang yang ingin berjualan bisa mendapatkan, pasti yang dipikirkan oleh mereka itu pertama kali itu sebelum jualan itu mencari suppliernya ya. Nah supplier itu yang dipikirkan mereka tentunya bisa mensuplai produk-produk fashion yang berkualitas, terus dengan harga murah ya, dan kalau bisa ke produsennya langsung. Nah itu permasalahannya Pak Mami ya. Jadi gini, saya mau memastikan lagi nih, konveksi itu kan banyak nih Pak Mami. Ya betul Pak Dep. Buat baju itu banyak. Ya. Yang membedakan Pak Mami dengan konveksi lainnya itu apa ya kira-kira Pak Mami? Sebenarnya sih
sederhana ya di sini, cuman saya jadi pembedanya bukan berarti beda dalam artian tempat saya lebih gimana gitu. Pada umumnya sama sebenarnya. Cuman di sini saya tekankan kalau untuk membedakannya aja, cara membedakannya aja. Jadi cara proses aja sebenarnya pada gitu. Jadi saya pengen bikin barang itu istilahnya kan saya selalu acuannya gitu ke barang-barang yang branded gitu ya, gitu barang-barang luar lah gitu. Jadi saya pernah beli gitu sampelnya satu waktu itu, dan kok ini bagus banget kata saya. Ini sebenarnya rasanya apa sih kok sebagus ini, dan harganya pun ya tadi itu fantastis gitu ya. Jadi Pak gitu. pernah nyoba Betul. di baju brand di mall, Iya. terus dibuat kalau bisa semirip mungkin. Iya gitu. Kualitasnya sama mungkin. Iya, betul. Dan hasilnya bagaimana Pak Mami? Ya itu, jadi pas saya pertama kali saya beli itu, saya amatin dulu, saya liatin dulu, kok bagus banget ya kata saya gitu. Dan di sini kok jahitannya juga rapi, semuanya itu dalam keadaan baik lah gitu. Oke, nah satu lagi nih rasa penasaran saya nih Pak Mami. Ini pengalaman pribadi saya ya. Ketika saya memakai baju yang branded dengan baju yang mungkin tidak branded, bukan berarti yang tidak branded tidak bagus ya. Ini mungkin kebetulan. Jadi ada perasaan ketika saya pakai itu saya merasa nyaman gitu dipakainya. Itu padahal sebenarnya kalau sepintas modelnya tuh ya mirip-mirip gitu. Tapi kok yang baju ini setelah saya pakai rasanya nyaman, mungkin dipakainya itu nyaman. Itu kalau dari sisi produksi apa sih pengaruhnya dari mana gitu, selain dari pemilihan bahan tadi yang sudah Pak Mami sampaikan? Ada nggak pengaruhnya selain bahan ke kenyamanan? Itu dari proses apa? Ada, pastinya itu ada pada di sini kan. Bikin baju itu nggak asal bikin ya, karena kalau bikin baju itu kalau asal-asalan nanti dipakainya pun nggak enak ya pastinya gitu. Nah di sini kalau untuk proses pembuatannya itu, kalau di kami ini gitu ya, di sini cara pembuatannya itu pertama yang kita harus jalani itu ya proses pemotongannya dulu pada gitu. Jadi cara motongnya itu harus baik, sehingga ketika dijadikan baju itu enak dipakainya gitu. Jadi biasanya kalau jinjet itu yang nggak enak dipakai ya. Itu biasanya itu salah pada saat pemotongannya itu, Madep. Jadi pemotongannya mungkin dia nggak detail, sehingga ketika dia pas motong ada bagian sedikit bagian yang tidak presisi. Jadi nggak betul gitu. Jadi nggak akurat lah gitu ya untuk ngepasnya itu pada gitu. Bentar, coba saya ulangi lagi. Jadi pada saat proses pembuatan itu pertama pemilihan bahan. Betul. Nah setelah pemilihan bahan apa langkah selanjutnya? Langsung potong atau gimana? Langkah selanjutnya itu kita pertama kita mau proses itu mungkin pemilihan model dulu pada gitu. Ya setelah dapat modelnya, ya baru kita bikin polanya di sini. Pilih bahan, pemilihan bahan, betul. Terus pemilihan model, kita produksi. Ya. Itu tahap-tahapnya. Betul. Kemudian pola. Kita bikin polanya. Bikin pola. Iya. Oke, setelah bikin pola tuh desainnya ya. Iya, desainnya. Jadi cetakannya betul. Jadi gambar pola baju itu kan kita digambar dulu tuh. Nah, setelah digambar itu baru kita bikin di kain gitu, di kain. Kemudian dipotong. Iya, dipotong, dicetak. Betul, ya, gitu pada. Oke, Lagunapreneur ini kita kebetulan wawancaranya bincang-bincangnya ini di satu tempat. Ini kebetulan kita lagi istirahat ya guys. Nanti kalau kalian penasaran, kita bisa lihat ke workshopnya langsung Pak Mami ya. Boleh nggak nanti kita lihat Pak Mami ke tempat? Siap, boleh. Boleh. Saya penasaran nih. Ya. Jadi gini guys, Pak Mami ini sengaja saya wawancara. Ya, kita nanti ke depan mungkin akan kerjasama. Kenapa saya pilih Pak Mami? Karena saya yakin dan saya sudah melihatnya langsung bahwa Pak Mami ini menurut saya itu bisa diandalkan lah ya. Walaupun dia skala konveksi, kita nggak lihat konveksinya. Dia bisa membuat produk yang skalanya standar produk branded guys. Ya. Jadi nanti kalau penasaran kita lihat aja langsung bagaimana proses pembuatannya di sana. Bisa ya Pak Mami ya? Bisa Pak Dep. Bisa, sangat bisa. Oke. Ya, Nah, guys,
kita lanjut di video berikutnya langsung ke workshopnya Pak Mami ya.